Nah, oke. Nah, akhirnya record juga. Maaf ya, Bu, saya share ulang. Oke. Ya, share ulang. Ya. Baik, Bu Lilis, ini tadi kalau kita lihat dari bahasanya si apa? Si mesin. Asal teorinya ya. Ya, kelihatan ya Bu ya, sharingnya ya. Kelihatan. Ya, okay. Saya bisa ngezoom kok ininya, tak gedein. Oke. Ini dari mesin tadi, dilihat dari ini world map, bahasanya dari mana tadi? Ini kita gunakan data dari Safira, kemudian kita word map-kan, hasilnya seperti ini, dan ini hitungan dari komputer, kemudian perhitungan word frekuensinya adalah begini. Nah, ini ada beberapa wawancara terstruktur, Bu Lilis. Ya, jadi tujuan dari wawancara ini mengetahui pemahaman desainer atau produser atau yang terlibat atau expert yang terlibat di fashion, ya, khususnya pada perusahaan, mengetahui sejauh mana desainer menggunakan online product review sebagai dasar pemikiran desain, kemudian mendapatkan informasi untuk memastikan dan memahami kebutuhan dari baju muslim dan hijab dengan customer requirements. Mohon izin, Bu Lilis, namanya siapa Bu Lilis? Nama lengkap saya Sulistiawati. Oke, Bu Sulistiawati. Dipanggil Bu Lilis. Bu Lilis. Ibu punya brand apa, Bu, di Surabaya? Saya pemilik brand Leeds Design. Ibu di Leeds Design sebagai ownernya. Ibu pengalaman ya, ownernya. Pengalaman di industri fashion berapa tahun, Bu Lilis? Dari tahun 91 saya itu. Oh, ya Pak, lebih dari 10 tahun ya jelas ya, 91. Lebih dari udah 90 tahun 91 lulus kuliah langsung mendirikan itu brand saya dengan karyawan waktu itu masih 2. Ya, berkembang terus karena bidang saya ini memang made to order, jadi berdasarkan pesanan, tidak partai besar. Tapi memang ada sih yang kayak pesan seragam apa segala macam. Paling sebatas kemampuan saya itu mengerjakan sampai 50 seragam. Tidak yang banyak sekali karena kan memang kan handmade ya, maksudnya kan home industry gitu. Jadi kerjaannya tidak terlalu banyak karyawan. Betul. Nah, Ibu profil pendidikan saat ini? Saya ini dulu S1-nya lulusan dari Unipa Tata Busana. Awalnya saya D3 di Jakarta, Akademi Seni Rupa dan Desain Mode di Jakarta. D3 lanjut di S1 di Unipa, transfer ya, jadi tinggal mengambil banyak yang sudah diakui mata kuliah saya, jadi tinggal ngambil teori-teorinya aja. Itu S1-nya ada di Unipa, kemudian saya lanjut juga di Unipa untuk S2-nya teknologi kepembelajaran, kemudian sekarang sedang menempuh S3 di ISI Denpasar, Bali. Seni. Baik, Bu Lilis, ini ada beberapa list pertanyaan. Ini sebenarnya untuk marketing dan desainer. Karena Bu Lilis adalah owner, jadi malah lebih valid ya. Jadi semuanya ditanya. Oke. Saya juga takut salah komentar ini. Wah, enggak Bu, kita mah santai. Ini wawancara terstruktur, jadi bebas Ibu jawabnya. Berdasarkan pengalaman Ibu saja gitu. Saya kemarin dari Bandung, Bu, wawancara ini juga dengan surveinya sampai ke Bandung. Kemarin pas ada ini diundang Indonesian Hijab Walk
Hmm. Ya sama artis-artis itu. Waduh. Wis gaya saya Bu kayak sosialita gitu. Iya harus begitu, kita mendalami sekalian untuk mencari apa namanya data kan. Iya, karena benar-benar oh begini ya. Jadi industri fashion itu sepertinya glamor tapi wah itu Oh, industri yang salah kejam di itu. sana. Iya, banyak juga orang berpikir kuliah di fashion itu akan menjadi seorang yang glamor, cantik, tiap pagi, tiap ke kampus tuh dandan gitu ya, mejeng. Ternyata apa yang dirasakan mahasiswa saya itu berbalik. Dia baru tahu Iya. kalau dia kan soalnya kerjanya di belakang layar. Kalau Hmm, yang mau cantik, mau ini, kamu jadi model aja saya bilang gitu. iya. Iya, kalau jadi industrinya wah yes memang Iya, nggak babak bisa belur ya, nggak harus bisa tahu babak belur ininya, ya. surveinya, kemudian Iya, berapa harga di pasaran, bagaimana perkembangan fashion di luar kan gitu. iya. Ya. Luar biasa, Bu. Industri yang kejam itu fashion baru ya. Iya. Baik, Ibu Nsewu, Ibu menjual baju muslim secara online atau offline Ibu saat ini kalau Bu Lilis? Saya sementara ini tetap offline, jadi tetap berdasarkan pesanan. Jadi IG saya hanya untuk memajang hasil karya saya sih, bukan untuk menjual. Jadi Nggih. misalkan berdasar customer aja sih kalau memang membutuhkan. Karena kebanyakan gini, karena mereka tuh kenalnya saya jadi desainer ya. Jadi mereka ini customer saya itu kebanyakan memang nggak mau sama dengan yang lain Nggih, nggih. pakaiannya. Jadi nggak mau yang pasaran, Bu, gitu. Nggih, nggih. Ada yang unik-unik dikit, ada etnik-etniknya dikit, nggak mau yang seperti yang di toko-toko, nggak mau. Nggih, nggih. Jadi customization. Jadi Custom, ya, Ibu custom. berarti alirannya Pak Yu tadi yang ya, alirannya Pak Yu. Peneliti sebelumnya kan ada Pak Yu dan Chen ya tadi. Ya. Iya. Kemudian tapi Ibu memahami ya konsep untuk online product review dari internet ya. Pernah tahu ulasan-ulasan yang Iya, ada tahu di tahu, tahu ya. tahu. Apa yang Ibu Iya. tahu tentang ulasan dari internet itu Bu Lilis? Menurut Ibu yang Ibu ketahui? Ulasan dari internet itu biasanya mereka tuh lebih jujur ya. Untuk ulasan ya, Bu ya. Iya, ulasan. Yeah. Lebih jujur karena memang melihat produknya itu sulitnya tuh jujur untuk misalkan model atau segala macam, tapi lebih jujur lagi kalau sudah dia mendapatkan barangnya. Kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya dia kalau online ya Bu ya, karena Ya, kan betul, dia betul. ngelihatnya dari visual gambar, tidak lihat langsung, tidak bisa meraba, tidak bisa memilih bahan apa yang dia mau. Jadi massal, yang Betul. dilihat mereka tuh massalnya kalau untuk online. Yeah, Yang lagi betul. tren itu apa, bahannya itu apa. Kebanyakan kalau online itu memang tidak terlalu banyak yang berpotongan body karena mereka menjualnya massal ya. Jadi ibaratnya mau badannya kecil mau badan besar itu masih semuanya bisa masuk itu online. Nah, itu yang mereka yang seneng tuh biasanya itu nggak pakai ngepas, sudah sesuai dengan apa bayangannya dia, sedikit simple biasanya kayak gitu. Yang penting nyaman dipakai aja, memang pantas dan sesuai gitu, online seperti itu, Bu. Oke. Ya, memang betul Bu, memang banyak tadi ulasan yang barang datang nggak sesuai dengan gambar. Nah, itu kan Iya, ulasan kadang negatifnya itu kayak kecewanya gitu ya. gitu. Mintanya Kadang hijau, produk datangnya biru. ya, itu memang risikonya, Bu. Tapi Iya. ibaratnya sama ya, online tuh hampir katanya orang sih seperti kucing dalam karung. Jadi gambling lah, Bu. Belinya tuh gambling. Tapi Oke. nggak semua loh, Bu. Nggak Oke, semua. enggak Kadang semua, memang enggak semua. kalau saya baca komentar-komentarnya sesuai apa. Kalau saya kebetulan kadang beli barang, Bu, bukan untuk pakaian sih. Kadang barang itu kalau beli online tuh saya baca justru terpengaruh sama komen-komennya mereka. Kalau udah komennya jelek, memang langsung kita pindah Iya. merek, pindah apa gitu, pindah produk gitu. Berarti emang Padahal sebetulnya bukan kesalahan daripada produk itu, kesalahannya mungkin bagian adminnya yang ya, mintanya kuning, luarnya hijau gitu loh. iya bisa. Iya, memang resiko dagang online. Baik, Produknya itu.
Ibu, kita berarti data-data online itu untuk perusahaannya Bu Lilis, kira-kira apakah masih ada manfaatnya Bu? Misalnya untuk Ada, saya kebetulan kan memang kalau online gini Bu, kalau saya kan memang custom ya. Jadi ya. kalau online-nya tuh saya terbantunya gini loh Bu kadang. Kita buka Google, cari leads design tuh keluar Bu. Ya betul. Alamat rumah saya, teleponnya lengkap semua itu ya. Yeah. Online-nya ada di situ. Jadi saya tapi tidak memakai jual online secara massal, cuman hanya sebagai petunjuk untuk misalkan mau cari Ibu klik leads design aja sudah keluar di Google gitu loh Bu. Itu sudah langsung keluar di nomor 1. Kemudian enaknya itu kadang ya saya memajang pakaian-pakaian yang memang tidak yang online, jadi memang dia custom. Jadi saya memajang tuh benar-benar yang emang hasil bikinan saya, tapi tidak dalam jumlah banyak. Jadi contoh produk saya itu adalah seperti ini gitu. Kebanyakan gitu Bu. Pernah ada orang yang mengulas produk Ibu di IG, entah di map, di mapnya Ibu, di listnya Ibu, pernah ada yang kalau mengulas? di IG saya punya lead design, ada lead design itu ada. Yang sudah saya show-kan itu biasanya nggak lama itu sudah laku Bu. Ya, belum nyampe Karena ke memang IG. ini ya, karena custom mungkin yang mengulas ya pelanggan itu sendiri ya. Nah, saya pernah kan membuat kan kayak ada kawan saya mengajak ini dapat slotnya kosong nih, dosen tuh harus tampil katanya gitu ya. Ya udahlah saya itu antara niat gak niat supaya ya kesannya itu masih tetap pengen tahu sih desain saya masih dihargai nggak, masih pelanggan saya itu ngerti nggak kalau ini adalah ciri saya. Ternyata belum, baru aja selesai show saya memang ngeluarin 3 Bu, tidak seperti kayak orang-orang sampai 12 gitu ya, enggak. Saya sampai ngeluarin 3 karena memang slotnya cuma 3 baju waktu itu. Itu tuh langsung nge-WA saya mau yang itu, dan saya tuh kaget. Gimana ya orang itu ngeliat di fashion show saya gitu. Saya udah difoto langsung dia kirim japri saya mau yang ini gitu. Terus nggak lama kemudian saya bilang sekalian deh kalau mau itu kakaknya beli, jadi tinggal 1 baju gitu loh, tinggal 1 baju. Terus nggak lama yang satunya udah dibeli sama teman saya, udah beda lagi. Berarti kan mereka itu melihat karena uniknya juga Bu. Dan terjangkau mungkin harganya ya waktu itu ya, saya memang sesuaikan dengan harganya. Baik Bu, berarti menurut Bu Lilis sebenarnya ulasan-ulasan itu apakah bagi Ibu menjadi parameter untuk mengembangkan produk fashion Ibu atau memang benar-benar pure dari knowledge tacitnya Bu Lilis sendiri, atau ada sedikit pengaruh-pengaruh gitu dari online review? Pengaruh dari online sih, kalau yang katanya yang membeli itu mereka seneng karena bahannya itu memadukannya, menurut dia loh ya, memadukannya itu berani, katanya berani, yang nggak terfikirkan. Misalkan tiba-tiba dikasih lurik dengan apa gitu, terus dandanannya waktu itu Pragawatinya saya bikin seperti rada aneh gitu, bagi dia itu unik katanya gitu. Ini kan online sih, kadang yang ngomong waktu ngambil baju kan dia ngomong alasannya kenapa dia senang, alasannya apa dia senang. Ini Bu, saya akal, jadi gini, ada satu bahan yang memang mahal, mungkin saya pakai lurik waktu itu, lurik. Kalau bagi saya, menurut saya itu mahal ya, tapi saya pinter-pinternya gimana caranya madu supaya si lurik ini tidak terlalu banyak keluar bahan. Jadi saya pakai cuma 1/2 meter. Terus kemudian saya padukan dengan bahan kotak-kotak biasa yang katun biasa. Tapi bagaimana satu katanya itu sepertinya agak unik dan tidak ada yang punya gitu katanya, gitu sih komentarnya. Padahal itu nggak diteliti Bu. Padahal kalau yang diteliti itu bahannya tidak terlalu bagus, maksudnya murah gitu loh. Saya kan ngejar bukan murahnya Bu, saya ngejar kecocokan dari waktu memadukan bahan itu. Jadi jatuhnya di situ. Lainnya saya puter-puter nggak ketemu. Jadi kok
pas ya bahannya ini. Betul, saya tahu itu bahannya murah. Tapi katanya nggak ketara karena apa? Terpengaruh dari modelnya itu yang unik, katanya sih begitu. Nah, dari komentar-komentar itulah ya saya akhirnya saya berpikir berarti ini juga tergantung dari kita punya kreatif gitu loh Bu, kreativitasnya. Customer tuh jujur dia ngomong, kalau nggak jujur nggak mungkin beli dia gitu loh. Ya, betul. Berarti ya lebih kalau di industri Ibu lebih ke knowledge test it ya. Knowledge test it-nya Ibu, pengalaman Ibu, pengetahuan Ibu, kemudian istilahnya jadi bahan yang murah tadi kelihatan mahal gitu jatuhnya. Iya, jadi kalau menurut pertanyaan tadi Ibu, saya mungkin menjawab knowledge-nya itu tadi. Baik Bu. Saya bukan dipengaruhi oleh pasar, tapi pasar itu saya pengaruhin. Betul. Jadi Ibu lebih ke push ya, push market gitu ya. Jadi bukan pull market. Mungkin itu ada idealis ya, karena memang orang seni itu kan memang ada aneh-aneh gitu. Orang aneh-aneh tuh, orang seni itu kadang berpikirnya gini, gue mau bikin nggak laku nggak apa-apa, yang penting gue seneng, terus orang menghargai gitu loh. Terus mungkin seperti itu. Nah kebetulan dihargain dan dibayar, dibeli gitu loh, seneng orang. Itu lebih seneng lagi. Katanya setelah pakai baju saya, ini jujur ya orang-orang ngomong nih, ada beberapa yang sudah pakai baju saya tuh katanya sampai nengok terus nanyain, terus tapi dia tuh takut, mungkin mau nanya, takut mahal. Takut. Belum berani ketemu saya, udah katanya itu yang dipakai Mbak itu kok bagus ya, berapa ya Mbak jahitnya, takut mahal. Dia nanya sama yang beli itu, oh ada di situ tempatnya. Dia justru seneng karena apa? Ternyata nih orang seneng jadi pusat perhatian. Kalau ditengok itu sampai meluntir tuh bagi dia tuh kepuasan. Customer saya tuh itu sering uniqueness, unik. Di apa yang saya dengar dari mereka gitu. Nah ini Bu, berarti kita lompat berarti ya. Berarti nomor 6 sudah dijawab, berarti nomor 7 sekarang. Berarti apakah OPR ini juga bagi Ibu, karena tadi customer-nya nge-review Ibu juga karena Ibu made to order ya, ya penting juga untuk strategi perusahaan, terutama untuk pemasaran ya, dan pengembangan produknya itu. Ibu ini kan karena Bu Lilis ini kan MTO. Nah, cuman apakah dari pengalamannya Ibu, selain Bu Lilis, mungkin dari teman-teman Ibu sesama desainer yang bekerja di industri massal gitu, pernah nggak cerita-cerita tentang pengaruh OPR seperti kayak tadi kita beli online, udah gitu ada yang review negatif, udah nggak jadi mencolot gitu aja gitu. Apakah banyak juga sih, banyak komentar seperti itu. Teman saya sesama industri kreatif gitu ya, dia membeli suatu barang gitu, ngomel-ngomel, apa ini gitu. Jadi kadang kan dia orangnya tipe yang suka yang bermerek gitu ya. Terus saya bilang, kamu kok berani beli bermerek itu melalui online gitu loh. Nah dari situ dia berpikir justru, makanya dia akhirnya milih beli langsung offline, misalkan ke Sogo langsung gitu, Sogo langsung. Nggak berani kalau sampai jutaan mereka beli melalui online, karena ya itu tadi takut tidak sesuai ekspektasi. Mungkin kalau barang 100-200 mungkin nggak apa-apa gitu. Jadi ada trustworthy dari yang review sama trustworthy dari yang ngejual ya Bu ya, kalau dari situ sepertinya. Iya. Baik. Jadi menurut Ibu dengan trustworthy tadi itu, kalau mungkin Bu Lilis tidak terlalu banyak berpengaruh karena MTO ya Bu ya. Tapi untuk perusahaan yang besar, misalnya Matahari, dia jual, atau Shafira, ini tadi kan contohnya Shafira, misalnya ada komplain sedikit, kancingnya jebol gitu, pasti untuk konsumen mikir 2 kali mau beli di Shafira kan Bu? Kadang gini Bu, mungkin orang tuh kadang berpatok sama brand Bu.
Nggih. Mungkin kancing satu copot mungkin enggak ada masalah, Bu. Nggih. Kalau jangan macam-macam, kalau misalkan sudah enggak ada brand, kancingnya copot, tambah entek, Bu. Brand itu. Yang saya tahu loh ya, yang saya tahu kalau cuman gitu gampang bisa saya pasang sendiri. Wong kadang celana kepanjangan berani kok ngelim sendiri. Karena apa? Brandnya Levi's mungkin. Itu, Bu. Pengaruh dari brand juga. Berarti memang brand itu juga meskipun peok-peok tapi yang penting brandnya. Iya. Brandnya itu, Bu. Iya, Ini menurut pendapatnya teman-teman. Betul, Karena betul. memang mereka kan saya punya beberapa teman itu memang gila sama brand, Bu. Jadi saya perhatikan. Kadang gini, ada diskon nih. Wih, dari yang harga sekian. Pokoknya saya tuh apa, saya pikir ya, dari harga sekian jadi murah loh. Tapi agak sedikit cacat sih, nggak masalah nih, nggak apa-apa orang di dalam. Gitu ngomongnya. Apa gitu loh, mereknya saya lupa. Pokoknya lumayan, ini dia belinya di PTC, yang dia mau akan berangkat ke luar negeri, bahannya bulu-bulu gitulah pokoknya, untuk yang memang cocok untuk di Eropa gitu, dari yang mantel panas tuh jadi dingin di sana lah pokoknya dia beli. Itu tadi copot kancingnya iwir-iwir gitu loh, Bu. Oh gampang ini, tak saya jahit sendiri, berangkat dia beli. Jadi nggak ada masalah. Iya, kalau beli offline enaknya begitu ya, bisa dicek-cek gitu. Ya, tapi komentar-komentarnya seperti itu. Tapi coba kalau di online nggak berani mungkin, karena harganya juga edan misalkan 5 juta atau 1 juta nggak berani, Bu. Iya, benar-benar. Baik, Bu. Jadi kalau menurut Ibu berarti untuk perusahaan-perusahaan tertentu online product review ini berpengaruh pada strategi perusahaan ya, confirm ya. Ya, betul. Ya. Nah, kemudian apakah OPR ini tadi karena Bu Lilis kan menggunakan IG itu untuk memajang produknya Ibu. Tetapi apakah di dalam IG itu pernah hasil yang dipajang Ibu itu dikomen sama orang gitu, Bu? Bajunya Ibu dikomen orang? Pernah. Gitu. Pernah. Terus ada komen, kadang DM tanya berapa sih harganya kalau misal custom gitu, di mana workshopnya kayak gitu. Nih. Tapi memang berarti review pembeli yang puas karena keunikan itu akhirnya berpengaruh ke calon pembeli baru, bermanfaatnya untuk perusahaannya Ibu, ya kan? Jadi kan saya tawarkan gini, Bu, misalkan pengen seperti itu, terus saya bilang saya tawarkan gini, saya bisa bikin duplikatnya Ibu kalau mau, cuman saya rubah aja motifnya supaya Ibu biar nggak sama. Oh, malah seneng dia. Oke, saya minta biru, jadi pelayanan juga sih sebenarnya gitu loh. Biru kalau ya. Tadi di chat room itu yang Iya, dari IG dari DM itu ya. Iya, DM nyampe ke nomor HP biasanya, Bu, langsung ke WA. Baik, Bu, kemudian kita lanjut lagi. Jadi ini juga sudah menjawab pertanyaan nomor 9, bisa digunakan untuk perkembangan perusahaan Ibu ya, terutama kan untuk market ya, market ini. Wah ini, pertanyaannya banyak ya. Ini satu lagi Bu, apakah kalau pertanyaan nomor 10 ini, Ibu boleh jawab tidak, boleh jawab iya. Apakah ada dampak online product review itu pada pengambilan keputusan di perusahaannya Bu Lilis? Maksudnya seperti apa, Bu, contohnya? Jadi ulasan misalnya di IG Ibu, waduh ini bagus ya, sekarang lagi tren nih warna biru nih, kayaknya bagus juga nih nanti baju ini dibikin set biru gitu. Apakah Ibu juga terpengaruh dengan komentar opini orang gitu, terpengaruh dengan opini. Atau Ibu strict dengan ini saya nih gitu. Oh, kalau untuk itu kita mendengarkan pendapat customer dan maunya customer, bolehlah Bu itu buat masukan. Iya, boleh ya. Tapi tidak terlalu berpengaruh signifikan untuk
ya nggak terlalu. Okay. Karena gini, kalau saya paksakan juga, misalkan saya paksakan jadi hitam, orang itu tidak percaya diri bagaimana gitu loh. Oh iya benar, ya kan? benar. Tapi ibaratnya dia sudah ada contoh seperti ini, karena kurang lebih jadinya seperti ini, cuman dibayangkan dengan warna yang berbeda. Terus dia merasa bahwa kulit saya gelap lebih cocok dengan warna ini misalkan. Saya nggak bisa memaksa itu, Bu. Ya, kadang-kadang kepedean kita nggak bisa ngukur itu soalnya. Oh iya, kadang warnanya apa, kulitnya gelap, nanti dia pakainya hitam, habis deh. Ya, baik. Kemudian nomor 11 ini Bu, berarti karena Ibu marketingnya tidak menggunakan e-commerce, juga tidak menggunakan IG itu hanya untuk mengenalkan saja. Jadi intinya nomor 11 ini menurut Anda apakah OPR berpengaruh pada keputusan membeli produk fashion khusus untuk konsumennya Ibu? Bisa jadi ya, kayak tadi ada yang bisa jadi mau. Ya bisa jadi mau gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan mungkin ya, karena kan tidak menjual di e-commerce ya. Kemudian ini Bu, apakah Ibu mempunyai member untuk mengembangkan marketingnya Ibu? Ada member to member? Oh enggak, saya enggak punya member. Enggak ada. Biasanya kan gini ya, datang 10 kali gratis 1 gitu. Iya enggak. Kayak cuci mobil. Bisa aja. Aja pokoknya enggak pakai gitu-gitu, lo mau enggak gitu. Enggak, ya udah adanya gini gitu loh. Karena bukan, ya mungkin ada lah yang seperti itu ya, tapi saya enggak main itu. Enggak. Ya kalau untuk Ibu emang tidak ya. Jadi ada sih Bu yang kemarin saya wawancara juga ada pengaruh banget dia. Kadang gini Bu, untuk hal-hal seperti itu mungkin gini sudah perjanjian di awal misalkan harganya segini kalau bikin 1 Mbak Lilis, Mbok ya kalau aku bikin banyak nih 50 biji masa harganya nggak bisa turun. Nah, itu baru agak ada beda Bu harganya. Ya, ada beda. Terus setiap saya hitung ya biar rajin banget datang ke rumah order segala macam. Kadang kita sudah main percaya bukan karena member Bu, kita main percaya aja. Kadang saya bilang biarpun dia akhirnya pesan 1 pun sama deh harganya sama yang kemarin, saya bilang gitu. Jadi harganya sama seperti kayak dia pesan banyak itu yang 50 biji. Saya anggap itu adalah pelanggan yang sangat berpengaruh bagi saya gitu. Baik. Ibu nggak kepikiran misalnya nih Bu, kan ada nih, kan orang kan suka brand ya, tadi kan nggak kepikiran baju Ibu ditulis list gitu. Entah itu di craftnya. Saya sudah punya ininya Bu, punya merek sendiri. Tapi kalau memang kalau dia mau bikin untuk biasanya kan memang dia pesan banyak untuk mau ditaruh labelnya dia kan, itu sudah ada pembicaraan Bu di awal. Oh, iya. Nah, gini, kemarin saya lihat itu di fashion show itu ada brand namanya Sisesa Bu, hijab syar'i. Itu kerudungannya aja itu 1,2 Bu. Kerudungannya aja. Ya ampun, aku pakai itu juga nggak kelihatan mahal. Jadi supaya nggak dijiplak orang, dia langsung ditulis harga. Iya, ditulis ini di kepalanya gini si Sesa gitu. Ada brandnya gitu. Brandnya. Kalau teman saya itu perjanjian Bu, karena memang semuanya itu ide dari dia, dari model dari dia, karena memang kan memang simple ya, dia bikin bajunya simple, memang untuk kayak custom yang banyak itu itu ya. Mass marketnya tuh simple lah. Mass marketnya desainnya simple gitu loh. Nggak terlalu banyak model-model karena dia bahannya aja udah rame gitu ya. Itu memang kebetulan batik Madura. Jadi ngasih kombinasinya itu ya sepantasnya menurut dia yang cocok. Desain dari dia, saya cuma tinggal menjahit dan memotong, jadi saya tidak punya andil di dalam baju itu. Jadi
terserah dia akhirnya memberi label dari namanya dia sendiri karena dia bahan mbak sendiri semua. Oh, oke. Bahan mbak sendiri karena dia punya ciri sendiri bahannya itu karena sudah berpola dan segala macam, cuman dia tidak ada tenaga untuk menjahitnya gitu. Nah, itu baru oke, Bu. Nah, baru oke dia. Saya nggak terlalu repot karya saya dijiplak apa segala macam, enggak, karena memang semua tuh idenya dari dia sebenarnya. Ibu, apakah menurut Bu Lis sebagai desainer, sebagai owner, sebagai pengusaha juga, sebagai dosen juga, melihat tren desainnya COVID ini, apakah Bu bergeser Bu desain untuk fashion ini di masa COVID? Iya, banyak pengaruh dari dunia industri ini megap-megap Bu ya untuk masalah fashion ini ya. Satu, akhirnya nggak bisa pameran, ya kan? Itu aja hal yang kecil ya. Mereka nggak bisa pameran, masukan jadi mundur, ibaratnya gitu. Terus mengurangi banyak karyawan. Terus pakaian-pakaian sekarang yang ditawarkan tuh menjanjikan seolah-olah itu anti COVID, anti air lah, pas segala macam. Yang ujung-ujungnya juga berpikir bahwa itu akan gerah lah untuk badan ya. Tetapi itulah memang kita disituasikan seperti ini kan, berpikir dan banting setir kan Bu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Paling enggak mereka mungkin tetap berpakaian yang tidak perlu yang terlalu anti COVID, yang penting daerah muka apa segala macam dia aman. Jadi yang adalah membuat masker dan pasangannya si bajunya itu Bu. Sekarang kan seperti itu. Jadi misalkan baju tapi bonus masker biar kayaknya setelan gitu. Setelan, ya benar. Padahal banyak sekarang sudah menawarkan kayak namanya bahan yang anti air tuh ya, apa namanya lupa saya pokoknya. Viroblock. Ya, ada bahan tekstil mengandung material Viroblock Bu sekarang. Pokoknya ceritanya tuh apa namanya air aja nggak kena lah ibaratnya seperti itu. Tapi itu sumuk Bu. Sumuk di Indonesia sumuk gitu loh. Sudah mana ketutup mukanya, habis itu ketutup ini kan kayak sumuk lah Bu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu cuma terlalu banyak teori sih. Oh ini bahannya ini kita adakan show untuk baju ini. Tapi walhasil untuk dipakai setiap hari orang jadi mikir. Iya. Gitu. Karena memang kan kalau nggak gitu kita nggak diajak berpikir kreatif. Ya oke, dia keluar dari zona yang biasanya dia bikin yang sebelumnya, terus membuat suatu desain yang anti COVID lah apa segala macam, mencegah lah bukan anti, mencegah COVID itu kayaknya hanya gebiar aja rame di panggung, tapi walhasil untuk dijadikan memang berpikir dua kali. Mana bahannya nggak umum kan gitu. Terus takut di pasaran tidak laku. Akhirnya mereka hanya berpikir untuk bagian wajah, untuk bikin masker sama ini face itu aja. Face shield-nya itu aja. Bu. Menurut Ibu nih, menurut Bu Lis ini tinggal beberapa nih Bu. Untuk langkah strategis perusahaan, nah dalam mengatasi turunnya sales-nya si produk fashion ini di masa sekarang apa nih Bu? Menurut Ibu? Strategi perusahaan ya. Ya itu ya. Saya juga bingung itu mau ngasih. Banyak juga yang kalau untuk industri besar itu mereka putar otak Bu. Kalau industri kecil kan masih sepele ya, karena beberapa karyawan cuma aja yang di apa namanya tuh dipikirkan ya kan? Nah, kapan hari itu ada kasus juga ya, dia ini biasanya rame Bu, memang rame, pameran rame, jahitan rame, pakaian juga rame, pameran baju-bajunya dia laku. Akhirnya banting setirnya apa? Ya enggak tahu itu antara rezeki dan enggak rezeki apa gimana. Dia bikin masker itu sampai 2.000. Hebatnya itu. Banting setirnya di situ. Di mana orang itu bingung untuk apa namanya? Bingung untuk masukan untuk penghasilan ya. Dia malah di saat pandemi justru menuai rezeki. Kan gitu. Bisa sampai beli mobil Bu, cash Bu. Oh, alhamdulillah. Ya seharga 200 something.
Tapi karena dia mainnya di pemerintah, Bu. Dia mainnya jadi kayak di Bank Pertamina yang dideketin, Bank BRI, BNI sama BI. Nah, dia kebetulan strategi marketingnya dia memang untuk pejabat-pejabat tinggi. Jadi di situ tempat mainnya dia. Itu strategi. Iya. Kalau untuk industri-industri yang besar saya kurang memahami apa strateginya ya. Mungkin ya saya kurang bisa menjawab karena kalau ini memang ada contoh gitu loh. Dan itu saya akui happy. Karena memang ternyata caranya itu adalah ke bagian apa namanya itu pemerintah. Nah, satu lagi teman saya ini kalau teman saya itu memang desainer. Ini contoh ya. Emang sepi. Sampai dia itu biasanya Bu bikin baju kebaya itu nggak ada matinya lah Bu. Orang menikah kan dulu ada ya. Nah, sedangkan COVID ini kan banyak yang menikah aja ditunda terus nggak bisa undang banyak orang. Jadi mau matching kayak apa gitu. Sehingga mau ngapain pesan baju mahal-mahal kan itu yang membuat acara kan. Itu teman saya itu sampai aduh gimana. Dulunya Bu 25 juta dia dapat kalau sekali kebaya satu itu. 25 juta lah ya. Jangan dibayangkan kayak anak Avante lah, pokoknya dia beda kelasnya lah, 5 juta. Sekarang malah gini, saya pikir kamu ngubungi saya mau bikin baju manten buat anak saya pikirnya. Lu anak saya lo umurnya berapa? Saya bilang gitu. Enggak, Lis. Enggak, aku enggak berani kalau harganya segitu gila wong dia biasa dipakai OVJ Bu, baju seragamnya. Ternyata dia bilang gini, enggak kok sakmene. Sekarang supaya penjahitku supaya enggak ini, aku 600 aku mau, dia bilang gitu. Jahit 600. Jadi turun, dia berani banting harga Bu daripada dia mati suri lah ibaratnya. Iya. Sampai segitu ya Bu? Ya, sampai sementara sampai ya Allah. 600 itu kata teman saya sampai yang pesan itu, loh lumayan loh jadinya bagus 600. Nah ini aja segini aja sejuta biasanya yang ya dia tahu pakai ecek-ecek gini berarti 11 juta buat beli sama si yang teman saya yang jahit gitu ya. Ternyata 11 juta. Sekarang cuma jembret-jembret itu aja dapat sejuta. Sejuta itu katanya dia 1,2 berapa gitu dapat 2 kalau nggak salah 2 kebaya Bu. Gitu. Wow, itu untuk supaya penjahitnya tetap gajian ya kayaknya ya Bu ya. Daripada mati suri itu tadi, saya tidak otaknya dia di situ Bu. Mungkin dia tidak memikirkan untuk dia, tapi dia memikirkan daripada ditinggal penjahitnya, toh nanti kalau kembali normal dia bingung lagi untuk memulai karir lagi kan gitu. Betul. Jadi dipikir-pikir kan masih ada mungkin keuntungan yang dulu diputar lagi sama dia sehingga menurut dia mungkin masih untung Bu tapi mepet gitu loh. Iya. Yang penting masih bisa survive. Survive betul sambil menunggu agak sedikit normal karena ya itu tadi berkurangnya orang yang sudah mantenan itu tadi. Iya. Jadi yang mau mejeng di mantenan juga minim kayaknya Bu ya. Iya itu dia. Itu terpengaruh juga buat saya juga Bu. Biasanya orang tuh mau matching tuh nggak sama dengan orang lain. Sekarang mereka memilih lebih baik makan daripada berpakaian kan gitu. Pakaian masih ada. Gitu. Seadanya. Dan untungnya saya punya pekerjaan yang lain Bu. Jadi kalau benar-benar saya benar-benar di industri itu ya mati gaya saya juga. Untung saya juga punya pekerjaan dosen. Jadi ada beberapa yang bisa dikerjakan. Terus kita tuh dosen itu kan biasanya ada pelatihan-pelatihan Bu. Nah, pelatihan itu pun juga kita dapat sebagai narasumber sudah dapat kan masukan dari situ. Nah, itu sama melatih orang-orang yang industrinya sedang lesu. Ya, apa enggak ya pusing kita juga. Kita juga pusing gitu. Seolah-olah pemerintah itu memprogramkan untuk menaikkan si UKM ini kan dengan mengundang kita narasumber gitu. Saya ngasih pelatihan, sedangkan orang lagi susah ya pelatihan ya sudah saya ikutin aja programnya pemerintah. Toh juga masukan buat saya akhirnya kan saya gimana kan dampak kepada UKM ini bagaimana? Kita kan juga beban juga ya harus ada sesuatu yang meningkat lah. Setelah kita sudah mendapat pelatihan itu kepada para UKM yang sudah mau kolab ini. Iya. Tuh Bu, kasihan. Kasihan ya. Iya. Bu Lilis ini jujur juga berpengaruh ke disertasi saya, modelnya itu berubah Bu karena COVID ini.
Jadi waktu saya Benar. kualifikasi itu tren modest fashion ini masih bagus banget kan, masih grafisnya naik terus. Benar. Begitu Februari, Januari 2020 tamunya datang langsung jeglek, wing, saya langsung. Itu pengaruh juga Bu sama mahasiswa Bu. Iya, mahasiswa dulu kan ningkat kan fashion tuh karena memang industri ini menjanjikan orang untuk berbisnis fashion. Langsung mahasiswanya juga sedikit yang daftar Bu, ibaratnya gitu. Kan mereka tuh mikirnya gini, kalau sama-sama online, kenapa kita nggak online aja sekolah ngambil di luar negeri? Kan gitu mikirnya. Iya, betul. Saya ketawa aja juga. Orang kan ngeliat brandnya di luar negeri ya. Next kalau kamu mau jadi offline, apa nggak pusing kamu harus berangkat ke sana kan gitu. Iya. Tapi kan maunya kerennya Bu gitu loh. Biasa Bu. Ya, begitulah ceritanya kurang lebih. Baik, Bu Lilis, ini ada sedikit tambahan di sisi desainer gitu ya. Kalau tadi yang 1, 2 ini juga sudah dijawab oleh Ibu ya sekalian. Jadi, membaca tadi dari membaca dari hasil perhitungan si mesin tadi. Mereka kan ngomongnya begini. Mungkin saya tunjukkan lagi saja Bu. Si mesin tadi ngomongnya ini. Nah, jadi kita menurut Ibu ya fitur mana yang paling berpengaruh kepada pengembangan produk fashion menurut Ibu? Ini kan menurut mesin, tapi menurut Ibu apa? Kita pilih beberapa gitu. Enggak harus milih juga, berdasarkan pengalamannya Ibu aja. Enggak sama enggak apa-apa. Kalau saya dari segi kenyamanan dari bahan, kemudian jahitannya rapi, kemudian variasi pada desainnya. Nah, oke. Iya. Ya. Berarti itu pilihannya Bu Lilis ya, kan berdasarkan knowledge-nya Ibu, pengalamannya Ibu banyak. Baik, Ibu, ini ada nomor 5. Jadi menurut Ibu yang paling berpengaruh pada keseluruhan produksi itu apa? Jadi contoh nih Bu, yang misalnya sekarang lagi tren biru misalnya. Biru itu kan banyak, ada biru langit, biru laut, ada baby blue gitu kan. Kalau misalnya industri itu salah beli bahan gitu kan. Nah, kemudian bahannya nganggur gitu kan. Nah, itu kan dari kesalahan pemilihan warna, berarti kan fitur warna yang berpengaruh pada produksi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa yang paling berpengaruh pada keseluruhan produksi? Apakah warna, ataukah desain, ataukah pola, atau apa Bu yang paling berpengaruh? Berpengaruh itu 11-12 sama pola antara desain, antara pola dan desain Bu. Ya. Itu nggak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Dari mungkin ya ada memang beberapa orang nggak mikirin desain tapi polanya enak dipakainya, ya kan. Tapi ada yang riuh orangnya tipenya suka yang desain pola ngawur nggak apa-apa, mungkin bisa seperti itu. Tapi itu berpengaruh juga pada pola. Si desain itu pendukung saja. Desain itu kan mengaplikasikan saja dari bentuknya sesuai ya polanya, dari desainnya sesuai dengan polanya seperti ini biasanya orang sudah sesuai ya senang Bu, mau. Pengaruhnya di polanya juga, pola kedudukan polanya enak, ukurannya sesuai, kan termasuk juga pola kan ya, berarti ya kenyamanan. Betul, kenyamanan. Berarti kenyamanan dia geraknya enak, apa nggak metetet atau gimana, nggak gampang crack gitu mungkin ya, mungkin jahitannya kuat, ya itu biasanya orang itu senang. Ya, berarti itu parameter-parameter yang menurut Ibu pengaruhnya cukup signifikan untuk di production ya Bu ya? Ya, di production itu biasanya pola. Pola ya. Kemudian ini Bu, saya jadi kepo ini ya. Apabila ada fitur desain yang ternyata tidak diinginkan oleh konsumen, itu kayak tadi misalnya si desainernya kepingin bikin warna hitam gitu. Tapi konsumennya itu kalau pakai warna hitam kelem dia. Tapi si desainernya kepingin oh hitam aja, ini kan
warna saya gitu, ini kekhasan saya gitu. Apakah keinginan individu desainer ini menurut Ibu berdampak pada pemborosan pembiayaan produksi karena kesalahan Iya Bu, pemilihan? pengaruh Bu. Jadi nggak sesuai kan? Nggak bisa jalan produksinya. Iya. Ya menurut saya sih juga begitu. Pasti orang dagang kan mesti gimana caranya laku kan. Kalau dia kalau pengen seidealisnya orang ya, tapi kalau pengen laku, kalau emang lu sudah mau bisnis ibaratnya gitu, ya berpikirlah ada untung dan rugi kan gitu Bu. Iya betul. Beda anu aja ditempatkan aja yang mana mesti harus dikalahkan, mana yang harus dimenangkan Bu. Ada sesuatu yang kita memang harus mengalah, dalam arti daripada bertahan dengan idealis tapi merugi buat apa? Iya. Biasa. Ini nanti saya tulis ini Bu, bertahan dengan idealis tapi jangan sampai tidak boleh ini merugi gitu ya. Waduh Bu Lilis, ini alhamdulillah sudah semua nih pertanyaannya. Kita ngobrol santai. Kalau mau nulis hasil rekamannya aja Bu. Nanti apa yang ngomongin. Nanti saya kirim Bu, saya kirim di MP4. Saya edit dulu nanti. Saya stop share dulu. Oke. Kita cai aja Bu. Gimana Bu? Udah jalan sampai mana disertasinya Bu Lilis? Belum, masih semester 2. Gini Bu, jadi kan padahal kan ceritanya itu kan baju pengantin Madura, ibaratnya gitu idenya. Tapi untuk merisetnya seluruh Kabupaten Jawa Timur, halo. Iya, karena pengaruh kan waktu di rumah Ibu kan saya sudah bilang, itu Madura itu kan kayak sempalan kerajaan Majapahit yang lari. Jadi iya, tapi suruh ya pokoknya dari 29 kabupaten itu apa aja yang dipunyai ritual-ritual setiap kabupatennya. Kan nggak semua, waduh gila. Nggak semua kabupaten itu kita punya kan, jadi aku pikir gini, wes si saya lah nemu mirip-mirip ya sudah dirangkum aja ya, sama aja ngomongnya. Ibu tinggal lihat aja di internet, jadi nggak perlu jalan-jalan ke sana, katanya gitu kan sama dosennya. Oh baik Pak, 29 Pak, oh my God. Jadi saya udah bikin kolom-kolom mulai dari kabupaten huruf B ya, kan A nggak ada, B itu mulai dari misalkan Bojonegoro, turun Bondowoso, turun apa, kita harus benar-benar mencari ciri-cirinya di sana itu apa, mirip-mirip ya udah tak ambil aja, padahal ya mirip-mirip Jawa Timur gitulah ya, aku ambil aja cepet terus tinggal ngerangkum, oh ini tinggal kayak nge-review, oh biasanya ini, ritualnya adalah ini, kurang lebih setiap daerah pasti nggak sama gitu katanya, sampai ke bentuknya itu. Itu saya sama teman saya yang kena, yang sampai 29 kabupaten. Satunya kan ngambil Panji. Sama itu tugasnya. Yang lainnya enggak, karena kan tergantung dari kasusnya yang di-share. Sialan. Iya, wis kita mah. Kalau saya ini ya memang rezekinya COVID ya bagi saya gitu. Rezekinya COVID. Iya kan, kita kan kayak mengulang dari bab 1 kan Bu. Kalau di bab 1-nya kan saya bilang, modest fashion itu memiliki tren yang selalu meningkat dari Nikkei, dari apa, data-data yang meningkat, thread. Habis itu jelek kena COVID langsung turun 74%. Turunnya langsung 74%. Itu berubah ini ya, pertanyaan-pertanyaan juga. Ampun. Nah ya kan sudah kadung kualifikasi kan nggak boleh merubah topik Bu. Kalau udah kual itu kan udah kayak kunci gitu kan topiknya. Iya, repot kalau ngerubah topik, Ibu ngambil judul lagi mulai dari awal Bu, sama suwi. Enggak, makanya saya sudah tetap topik saya tetap di fashion, cuman ya agak bergeser sedikit karena kondisi yang seperti ini sudah nggak bisa ditolerir lagi kan, emang situasi. Iya.
Saya pikir online apa gitu tuh. Bu Yuni kan ngajak online. Tumben biasanya kan datang ke rumah, BE mau ada pertanyaan apa, pikirku ya timbangan BE online aja gampang ngomong-ngomongan. Iya Bu, ya nun sewu tadi saya baru nyampe juga. Jadi wes pas saya baru nyampe, Ibu baru nyampe, ini saya juga belum mandi. Sampai dosen-dosen juga susah. dosen COVID banyak yang kena ya, dosen ITS itu. Banyak yang meninggal Bu. Iya, berapa itu kalau nggak salah beritanya beberapa bulan yang lalu ya, kena juga kan? Jadi kalau di grupnya ITS itu kayak rutin innalillahi gitu sampai kita bikin template innalillahi. Ini kita juga nunggu apa namanya vaksin, tapi belum tentu juga harus seneng-seneng kan vaksinnya. Takutnya kalau kita juga nggak ngejaga kan percuma divaksin gitu. Betul. Iya betul Bu. Memang jadi dosen-dosen ini ditape sih sudah nggak pernah datang lagi Bu. Dulu tuh kita sudah seminggu masuk seminggu enggak kan. Nah setelah seminggu masuk seminggu enggak, itu ada beberapa yang kena di UC itu. Di total katanya sih yang ngomong itu di review penyumbang COVID terbanyak universitas Surabaya itu Ciputra. Loh, masa? Ada aja, nggak mungkin. Ada 9 orang itu di Ciputra karena mungkin dari keluarganya, kemudian mungkin ada yang masih penelitian, bandel keluar kota, kan nggak tahu. Nah, padahal itu sehari senggak, sehari iya. Maksudnya seminggu masuk, seminggu enggak. Akhirnya semuanya sudah di rumah semua akhirnya sekarang. Tapi di rumah juga sekarang malah di rumah. Zoom terus capek, Bulis. Iya, tapi kita tidak pernah mendengar lagi kena kasus COVID. Sudah di rumah. Rumah kan nggak mobile mereka itu. Cuma kan kadang kita itu Bu, kan kadang ngeri ya pengabdian. Kan nggak boleh keluar kota. Sedangkan kita sudah ada kontrak sebelum kejadian yang heboh lagi lah ibaratnya ya. Sudah kontrak untuk kita hadir. Wah kita bingung, kita swab, kita ini, pokoknya semua tuh jaga-jaga. Khawatir kalau ada apa-apa, wah kita yang dimarahi sama Ciputra kan orang nggak boleh kemana-mana. Sedangkan kita sudah tekan kontrak sama yang pengabdian masyarakat, penelitian kan gitu. Bingung juga mau penelitian mesti sum-suman terus atau pengabdian tuh sum-suman terus bisa harus bersentuh. Itu saya pakai tuh face shield ya ada, masker ya ada, swab ya ada, semuanya lengkap kan. Sampai kalau udah mulai turun imun capek ya takut langsung minum vitamin apa segala. Terus sampai di rumah saya nggak apa-apa alhamdulillah. Kita juga nggak tahu ya, kita tuh nggak tahu benar-benar gambling lah ibaratnya ya, kayak wayai oleh arisan kan kita nggak tahu kan, kita kadang nggak ada gejala apa segala macam. Nah itu dia. Kadang saya ke daerah Bu, saya ke Tasikmalaya tuh naik gunung, benar-benar naik gunung. Ini benar-benar kayak asri dan nggak ada yang apa ya, kalau dilihat dari dengar ceritanya nggak ada yang kena COVID di situ, daerahnya aman. Cuman ya tetap orang-orang nggak mau pakai saya tetap pakai masker. Iya Bu. Iya. Tetap harus menjaga diri. Iya. Aduh, enaknya makasih banyak loh Bu Lilis, kita repoti terus saya nyenengan nih. Kan saya juga mungkin mau ngerepotin Ibu kalau sudah nyampe kayak gini nih mungkin. Kan ini nanti. Iya. Ini saya bergeser itu udah ganti kemarin saya udah gunakan algoritma kan Bu, kan saya bilang ke Ibu saya gunakan algoritma. Itu di Dell nggak jadi. Ya itu terus bikin algoritmanya 2, satunya begini nggak jadi, ya nggak apa-apa, emang sudah perjalanan itu ya harus ditempuh dengan senyuman. Bapak juga aman ya Bu ya? Iya, saya pakai Envivo biasa. Siapa tahu nanti juga pas ujian terbukanya online ini. Ya iya dong, nanti insya Allah. Moga-moga yang penting yang nggak usah ngambil ujian terbuka dulu Bu, lulus dulu ini. Iya. Kemarin iya, moga-moga cepet aja deh.
Bu Lilis, ini kalau ada kesempatan teman-teman dari UC, kalau ada waktu berkenan nge-zoom kayak gini dengan pertanyaan yang sama, maksudnya nanti saya share aja Bu pertanyaannya ke Ibu kalau mereka mau berkenan di meeting Zoom, saya senang banget gitu kalau. Iya. Itu yang kapan harus saya kasih, Ibu ngubungin nggak? Belum sempat. Sudah menghubungi tapi sepertinya karena nomor saya tidak dikenal. Tidak dijawab. Oh ya ampun. Kok nggak dijawab? Ibu nggak ngasih tahu sih. Ibu harusnya ngasih tahu, Bu Lilis, aku mau negur temennya, aku ngabarin dulu gitu. Lupa saya nggak ngasih tahu. Nanti saya saya japri lagi. Ayo temannya Bu Lilis perkenalkan gitu Bu. Siap. Nanti saya screenshot ini videonya atau saya share fotonya. Kalau saya temennya Ibu loh. Ada aja. Pas lagi dandan gini Bu, jelek. Iya bener. Aduh, Bu Lilis moga-moga lancar juga sekolahnya. Segera selesai. Saya doakan saya juga cepat selesai juga, cepat lulus. Ibu berapa? Maksudnya masuk 2000 berapa? Saya 2018 Bu. Oh iya. 2008 tahun kedua. 2021 mau masuk tahun ketiga. Mau masuk. Iya, wis deket lah lagi. Amin. Ini masih pengambilan kayak ngambil data ulang kan karena kemarin saya bilangnya trennya naik, habis itu kena COVID trennya turun. Tuh ya repotnya. Iya. Wis katanya dosen saya sudah emang situasinya begitu mau gimana lagi gitu ya apa-apa. Dimalingin dong Pak, jangan suruh ganti topik Pak, mati lawak kita. Iya, kalau ganti topik enggak ganti topik. Alhamdulillah. Iyalah, pusing juga. Dosennya juga capek ngurus yang lain aja gitu. Iya, kok ini melulu gitu, yang lain aja. Nanti kalau saya butuh ini saya ngerepoti Ibu lagi. Ya apa-apa. Kabari Bu, kadang kalau saya slow respon mungkin begitu tak buka, oh iya aku belum jawab Ibu ini, Bu Yuni, pikir wali aku sampai makanya pagi toh. Pagi tuh wayanya waktunya untuk ngelihat yang lalu-lalu. Ya saya paham Bu, kode Ibu repot juga gitu, full. Ya terima kasih banyak Bu Lilis. Iya. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ya Bu. Ya.